Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rupi Darmasuti, NIM T2019-1-30. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai jenis dan model PTK. Dalam sebab yang pertama yaitu PTK diagnostik dan PTK participants. PTK diagnostik adalah penelitian yang menuntun peneliti untuk mengarah pada suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian dengan cara menganalisis hal-hal yang melatar belakangi situasi tersebut. Contohnya, peneliti ingin menangani suatu pertengkaran atau konflik antar siswa di dalam kelas. Maka hal yang dilakukan peneliti yang pertama kali adalah mencari sumber masalah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis dan mengamati secara cermat melalui interaksi dengan siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Setelah menganalisis dan mengamati, kemudian menganalisis semua data dan memberikan rekomendasi tentang penyelesaian atas konflik tersebut. Rekomendasi itu dihasilkan melalui kumpulan pengalaman masa lalu dan diagnosis saat itu. Nah, rekomendasi dibuat oleh tim peneliti yang tidak terlibat langsung dalam kehidupan dalam ajang sasaran, maka ada kemungkinan rekomendasi tersebut tidak realistik. Hal inilah yang menjadi kelemahan bagi PTK diagnostik. Yang kedua, PTK partisipan. PTK partisipan adalah penelitian yang menuntut peneliti untuk terlibat secara langsung dari awal hingga akhir penelitian. Mulai dari perencanaan, memantau, mencatat, menganalisa data, serta berakhir dengan hasil penelitiannya. Untuk contohnya, sama halnya dengan PTK diagnosis. Hanya saja, jika di dalam PTK partisipan, peneliti harus terlibat langsung di dalam penelitian. Penelitian ini tumbuh dan berkembang karena adanya dua kelemahan yang ada pada PTK diagnosis, yang meliputi yang pertama, diagnosis tidak selalu mendorong untuk melakukan tindakan, hanya merekomendasikan saja. Kedua, ketidakterlibatan tim peneliti dalam masyarakat terkait kurang menjamin pelaksanaan tindakan yang disarankan. Kelemahan penelitian jenis ini menuntut curahan tenaga, pikiran, dan waktu yang kadang sulit dipenuhi karena peneliti memiliki pekerjaan sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan, NIM T2019-1244. Di sini saya ingin menjelaskan tentang empiris dan juga eksperimental. Langsung saja kita kaji apa itu pandangan PTK tentang empiris dan juga eksperimental. Langsung saja. Pengertian pertama ialah empirik. Empirik atau empiris ini merupakan suatu keadaan berdasarkan peristiwa nyata yang pernah dialami atau dilakukan oleh suatu individu yang melalui penelitian, pengamatan, eksperimen yang pernah dilakukan individu. Menurut Kamus KBBI, empiris ini didefinisikan dengan berdasarkan pengalaman, ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penemuan, percobaan, serta pengamatan yang telah dilakukan suatu individu. Empiris ini juga difahami ialah suatu perolehan informasi atau pengamatan individu yang dilakukan oleh panca indera, indera pendengar, penglihatan, pencium, perasa, dan juga peraba. Empiris ini menghasilkan data atau bukti empiris. Bukti empiris ini merupakan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan ataupun observasi. Berikut ialah pengertian empiris dari beberapa ahli, yaitu menurut
Hilman Hadikusuma 1995, empiris ini merupakan suatu penelitian yang sifatnya itu menjelajah atau explore, melukiskan, deskriptif, serta juga menjelaskan atau eksplanator. Menurut Sugiono, empiris ini merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode yang dilakukan itu juga dapat atau bisa diketahui serta juga diteliti, diamati oleh orang lain. Kelebihan dan juga kekurangan empirisme. Kelebihan empirisme adalah empirisme dari pengalaman indera adalah sumber pengetahuan yang benar. Disebabkan karena paham empiris ini mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Lalu kelemahan empirisme ini indera terbatas, salah satunya objek yang jauh bisa terlihat kecil, indera menipu. Pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara yang panas terasa sejuk. Lalu objek yang menipu, contohnya ialah seperti ilusi, fata morgana, atau objek tersebut juga menipu panca indera kita. Ciri-ciri empirisme ialah empiris ini mempunyai dua ciri pokok, diantaranya teori makna. Ini merupakan teori yang menyatakan mengenai suatu asal pengetahuan seperti asal-usul ide atau konsep. Teori pengetahuan kedua, teori pengetahuan ini merupakan teori menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran a posteriori atau juga kebenaran yang diperoleh dengan melalui observasi. Baik, yang berikutnya ialah pengertian eksperimental. Penelitian eksperimental ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan juga akibat antara dua fenomena yang sedang diteliti. Peneliti berusaha menentukan bahwa satu variabel, yaitu variabel bebas, menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Peneliti mengkontrol variabel bebas dalam arti bahwa peneliti mendesain dan juga mengatur perlakuan kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol. Selain itu, karakteristik peneliti dari eksperimen sebenarnya ialah true eksperimen adalah bahwa subjek penelitian ditentukan secara random ataupun secara acak sebagai kelompok eksperimental. Hal ini bertujuan peneliti dapat melihat dan juga menentukan bahwa siswa dalam kelompok perlakuan eksperimental mengalami kondisi yang sama dengan siswa kelompok kontrol. Berikut ialah jenis-jenis eksperimental. Sugiono mengungkapkan bahwa eksperimental memiliki 4 jenis, yaitu pra-eksperimental, true eksperimental, quantity eksperimental, dan juga faktorial eksperimental. Kelebihan eksperimental. Apa sih kelebihan eksperimental? Bisa kita lihat. Yang pertama ialah peneliti eksperimental sangat penting. Bahkan ada berbagai pihak yang sulit menerima validasi penelitian tanpa adanya penelitian eksperimental ini. B. Penelitian eksperimental yang direncanakan dengan baik, memberikan hasil yang baik pula, diproses dengan cara yang ditentukan lebih awal dan memberikan bukti yang jelas, mendukung atau menolak hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. C. Secara teoritis, semua perencanaan dalam penelitian eksperimental telah disusun dengan baik dan tidak ada situasi apapun yang mampu mengubahnya, sehingga hasilnya dengan mudah dapat dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. D. Penelitian eksperimental yang dideskripsikan dengan jelas dapat diperbaiki pada penelitian berikutnya atau diulang oleh orang lain. E. Eksperimental jauh lebih fokus dibandingkan dengan data rekaman dari ucapan yang spontan atau wawancara informal. Kelemahan eksperimental ialah peneliti eksperimental dapat menurunkan situasi sampai batas minimum. Beberapa situasi dapat diperlakukan cara tersebut, tetapi pada situasi yang lain hal tersebut tidak mungkin. B. Perilaku orang mudah diukur dalam kondisi eksperimental, tetapi bagaimana membandingkan dengan perilaku mereka dalam kondisi non-eksperimental. C. Penelitian eksperimental sering berakhir lebih sulit dan sepertinya lebih mudah merencanakannya dibanding melaksanakannya.
Jadi semakin banyak subjek digunakan, semakin kurang bisa memahaminya. Hal ini memungkinkan adanya variabel tersembunyi yang berkontribusi terhadap hasil eksperimen. Beberapa orang, misalnya anak-anak, tidak dapat dijadikan subjek penelitian karena mereka memiliki konsentrasi yang singkat ataupun tidak bertahan lama. Mereka tidak nyaman di tes atau terganggu di saat ada penelitian tersebut. Mungkin saja sulit meyakini bahwa subjek sungguh-sungguh memahami apa yang dimengerti ataupun apa yang mesti dilakukan. G. Sulit menghindari kesalahan desain seperti ambigus dalam rangka atau instruksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitaul Khairiyah, NIM T2019-1234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin ini menjadi acuan pokok atau dasar dari berbagai model penelitian yang lain, khususnya dalam penelitian tindakan kelas. Seorang Kurt-Lewin menggambarkan penelitian sebagai serangkaian langkah yang membentuk spiral. Konsep pokok model ini ada 4 komponen. 4 komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah membuat RPP, mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas, mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. Yang kedua yaitu tindakan atau action. Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RPP dalam situasi yang aktual, yang meliputi kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Pada tahap ini yang harus dilaksanakan adalah mengamati perilaku siswa-siswi yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu refleksi atau refleksing. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mencatat hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan penyusun rancangan siklus berikutnya sampai tujuan PTK tercapai. Tahap-tahap tersebut yang membedakan siklus 1 dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan rencana, tindakan, pengamatan, dan siklus ulang berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus sebelumnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Zizan, NIM T2019-1204. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu model penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan MC Tanggart. Model Kemis dan MC Tanggart adalah pengembangan konsep dasar model Kurt-Lewin. Perbedaannya dengan Kurt-Lewin yaitu menggabungkan antara observing atau pengamatan dengan action atau tindakan. Alasan penyatuan komponen tersebut karena implementasi langkah action dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan berlangsung secara bersamaan. Berikut langkah-langkah model Kemis dan MC Tanggart. Yang pertama, refleksi awal, yaitu mengumpulkan informasi dengan situasi-situasi yang relevan dengan tema penelitian. Melalui hasil refleksi ini, peneliti dapat memfokuskan masalah untuk diteliti dan dapat menetapkan tujuan penelitian. Yang kedua, penyusunan perencanaan. Berdasarkan hasil refleksi awal, peneliti dapat melakukan perencanaan seperti tindakan apa yang akan dilakukan, meningkatkan atau merubah perilaku sebagai solusi dari permasalahan. Pada tahap perencanaan ini, sifatnya fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan.
terdiri dari usaha memperbaiki, meningkatkan yang dilakukan peneliti berdasarkan pedoman rencana tindakan. Yang keempat, observasi. Peneliti melakukan pengamatan dampak dari tindakan yang dilakukan kepada siswa. Istilah observasi ini dilakukan karena adanya data yang terkumpul melalui teknik observasi. Yang kelima, refleksi. Dalam langkah ini, peneliti melihat, mengkaji, mempertimbangkan dampak dari tindakan. Melalui refleksi ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang tajam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafuril Imam Hamdani, NIM T 2019-1246. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai model Cohen dan kawan-kawan. Dalam melaksanakan PTK, peneliti harus mengikuti beberapa langkah agar proses yang ditempuh tepat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Model Cohen ini dikembangkan oleh beberapa ahli peneliti, yaitu Cohen dan Manion, Taba dan Null, serta Winter. Dalam model ini ada beberapa langkah sebagai berikut, yakni yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, yang kedua, perumusan masalah, yang ketiga, analisis masalah, yang keempat, merumuskan hipotesis tindakan, yang kelima, membuat rencana tindakan dan pengamatan, yang keenam, pelaksanaan tindakan dan pencatatan, dan yang ketujuh, mengolah data dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, pelaporan hasil. Itulah beberapa langkah model PTK oleh Cohen dan kawan-kawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Arifatul Mujahidah, NIM T 2019-1221. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini model penelitian menurut John Elliott dan Dave Ebbutt. Model John Elliott dalam setiap siklusnya terdapat berbagai aksi atau tindakan antara 3-5 aksi. Kemudian di setiap aksi dimungkinkan juga terdapat beberapa langkah-langkah atau step yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Model John Elliott dibuat lebih terperinci dengan tujuan agar memudahkan guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat desain penelitian tindakan kelas John Elliott menunjukkan bahwa satu tindakan terdiri dari beberapa langkah-langkah, yaitu langkah tindakan 1, langkah tindakan 2, dan langkah tindakan 3. Langkah-langkah untuk setiap tindakan ini diambil dari pemikiran bahwa suatu mata pelajaran terdapat beberapa sub pokok bahasan atau materi yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu kali tindakan. Oleh karena itu, perlu melakukan beberapa kali tindakan untuk menyelesaikan suatu sub pokok bahasan yang terrealisasi dalam kegiatan belajar mengajar. Model PTK yang terakhir adalah model PTK menurut Dave Ebbutt. Model ini dikembangkan Ebbutt pada tahun 1985. Model PTK ini dikembangkan karena Ebbutt merasa belum puas dengan model PTK sebelumnya yang diilhami oleh Kemis dan Elliott. Ebbutt beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dengan adanya gagasan awal yang didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan perbaikan proses yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Sebelum melangkah ke penjelasan tentang bagaimana model ini, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gagasan awal, peneliti berupaya mengemukakan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya, kemudian menyusun rancangan umum yang akan diimplementasikan. Selama implementasi, dilakukan monitoring untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah tindakan peneliti.
Selanjutnya, dari hasil monitoring akan disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi. Penjelasan tersebut akan menjadi masukan dalam revisi rencana umum yang selanjutnya akan melahirkan rencana implementasi pada putaran kedua. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.